Masya Allah, jumpa lagi hari ini di channelnya Amak Cipa ya. Teman-teman semua, gimana kabarnya nih? Semoga semuanya sehat ya, amin. Masya Allah, pagi ini cuaca cerah banget. Buka pintu disambut dengan Bambang ya. Yang beberapa hari ini nggak masuk video nih, Bambangnya nih nggak bisa lihat pintu dibuka ya, pasti dia lari dan dia mau makan dulu. Oke, kita lanjut. Nah, kali ini aku mau share rutinitas harian seperti biasa ya. Rutinitas seorang ibu rumah tangga di rumah minimalis dan di dapur minimalis. Oh iya, kali ini aku sekalian mau sharing ya, mau bahas juga. Jadi dulu waktu aku upload ibu rumah tangga dengan ibu bekerja, itu ada yang komen ya, kalau Emak Cipa sendiri itu dulu waktu nikah langsung jadi ibu rumah tangga yang full di rumah atau sempat bekerja dulu. Nah, pas banget nih. Jadi kali ini aku sekalian mau sharing itu ya, teman-teman, sambil beberes. Yuk, teman-teman, kira-kira hari ini udah pada beberes apa belum? Bunda-bunda gimana hari ini nih? Kalau belum, ayo Emak Cipa temenin bareng, dikencengin aja nih volume handphonenya biar sambil dengerin cerita Emak Cipa. Yang belum masak, yuk sambil masak. Karena aku hari ini mau masak menu simpel, menu khas Kalimantan ya. Ini tuh kesukaan suamiku. Tapi aku lagi belajar karena aku sebelumnya belum pernah teman-teman. Tapi aku pernah ya lihat dulu tetanggaku tuh masak ini. Jadi aku sedikit paham lah ya caranya. Dan misalkan nih yang nonton ada orang khas Kalimantan, kalau Emak Cipa lagi salah cara masaknya itu mohon dimaklumi ya, dan boleh dibenarkan. Silahkan tulis di kolom komentar. Aduh, Emak Cipa masih ini ya, tenggorokannya kayak gatal gitu loh teman-teman. Jadi ini bawang merah dan cabai hijau aja ya untuk bumbu ini irisnya. Nah, nggak pakai bawang putih. Rasanya sih nggak pakai bawang putih ya, bener nggak sih teman-teman? Jadi ini tuh bukan hampap sih sebenarnya, tapi mirip-mirip hampap juga cara masaknya. Cuman pakai bumbu kuning di khas daerahku sini ya. Sebenarnya hampir mirip juga sih ya jadinya ya. Tapi kali ini aku nggak pakai tomat karena nanti tomatnya mau aku bikin ke sambal. Jadi makannya pakai sambal gitu. Nah, ini setelah bawang merahnya tadi aku tumis, lanjut aku masukin santan. Nah, ini aku pakai santan segar ya teman-teman. Kalau aku biasa masak pakai santan kemasan karena bukan nggak mau ribet sih ya, tapi nggak tahu kenapa ya, aduh males juga sih ya kalau meres-meres gitu. Tapi karena kali ini aku memang bener-bener sesuai request suamiku, jadi aku masaknya sesuai lah ya. Terus aku masukin bumbu kuning. Nah, bumbu kuningnya tuh nggak tahu juga ya bahannya tuh apa aja kalau di sini. Karena aku biasa beli juga sih ya, beli jadi aja. Nah, kebetulan tetangga aku kemarin bikin, jadi aku sekalian beli. Nah, ini diaduk-aduk biar santannya itu nggak pecah katanya ya, dan pakai api kecil. Kemudian dimasukkan ikan kering tadi, ikan gabus ya, atau ikan apa ya, ikan cana, ikan haruan ya kalau orang sini bilang. Kemudian ubi yang sudah aku rebus duluan. Semoga nggak gatel, tapi aku pernah diajarin mamaku dulu ya, katanya kalau mau masak apa sih ya ini, keladi kalau orang sini ya, atau lompong ya orang Jawa tuh, katanya direbus dulu sebentar dengan air mendidih, dikasih garam gitu. Tapi alhamdulillah ya teman-teman, emang rasanya sih nggak gatel kok. Berhasil. Kemudian lanjut setelah masak selesai, masak simpel dan sederhana ya. Ini aku merapikan dulu. Kemarin aku ada beli minyak goreng. Aku beli sesuai kebutuhan aku yang habis ya teman-teman. Dan aku juga beli stok mie goreng sih ya, meskipun nggak habis banyak dalam per bulan, cuman ini aku bikin stok aja karena emang jarang banget kok makan mie instan ya teman-teman, padahal enak banget nih, ngurangin aja. Oh iya, ini aku juga beli buah hutan ya teman-teman, mirip rambutan, namanya itu siwau. Kalau di sini di tempat teman-teman ada juga nggak sih? Sekalian ini aku mau masukin dulu, dan aku mau rapi-rapikan stok dari apa ya, bahan-bahan perdapuran lah yang aku simpan tuh seperti ini ya, dan juga snack-snacknya Cipa. Aku emang nggak nyimpen banyak untuk stok bulanan langsung gitu loh teman-teman. Yang udah sering nonton video aku pasti tahu ya alasan aku kenapa.
Nah ini aku sambil rapiin, lanjut aku ceritain ya. Jadi aku tuh dulu nikah teman-teman sama suamiku itu awalnya itu aku masih kerja karena kami berdua itu kan ketemunya itu sama-sama kerja di bank. Nah kemudian kami nikah, setelah itu aku masih kerja sampai aku punya anak Cipa, dan Cipa itu usia 2 tahun baru aku resign teman-teman. Untuk alasannya, Masya Allah, di sini aku nggak sharing yang terlalu detail ya. Intinya itu Cipa itu sering sakit ya teman-teman, kurang enak badan ataupun gimana ya, dia punya kendala ya di susah makan gitu teman-teman. Jadi otomatis itu mempengaruhi pertumbuhannya kan. Nah setelah 2 tahun itu aku kerja, aku sebenarnya sempat maju mundur untuk resign, sempat maju, nggak jadi lagi karena berbagai pertimbangan kan, nggak memungkiri aku juga pengen berkarir gitu teman-teman waktu itu. Tapi karena keadaan aku nggak memungkinkan dan juga aku merantau ya di sini dengan Pak suami, aku nyerah waktu itu ya teman-teman. Nggak tahu itu tuh keputusan yang tepat apa bukan, tapi yang jelas waktu itu aku tuh udah sering berdoa ya teman-teman. Aku berdoa dengan Allah, ya Allah, apakah ini tuh keputusan aku bener? Pokoknya seperti itu ya. Dan itu tuh aku ulang berkali-kali sampai akhirnya di 2019 itu aku resign teman-teman. Dan aku menjadi seorang ibu rumah tangga yang full di rumah. Bukan rumah ya, waktu itu aku masih tinggal di kos-kosan. Masya Allah teman-teman. Jadi aku asuh sendiri Cipa, dan qadarullah ya teman-teman, alhamdulillah keadaan Cipa itu membaik sampai sekarang, dan semoga sampai seterusnya. Di sini itu kita nggak bisa ya teman-teman menjudge misalkan nih, oh iya memang anak tuh harus kita asuh sendiri. Itu enggak, kalau bagi aku sih enggak ya teman-teman, tergantung dari kondisi seorang ibu, seorang keluarga, seorang rumah tangga masing-masing. Yang jelas yang sudah Allah takdirkan, yang sudah Allah gariskan, pasti itu yang akan kita jalanin. Di sini kebetulan aku tuh punya sejarah cerita hidup seperti itu. Jadi di sini aku mau memotivasi kalian semuanya untuk seorang ibu rumah tangga yang di rumah maupun bekerja, kita itu semua hebat kok teman-teman. Kita punya plus minus masing-masing, aku yakin. Jadi ketika aku tuh mendengar omongan misalkan, enggak enak jadi ibu bekerja kok, anak dititipin aja, diasuh ke orang aja. Apa iya hatinya? Karena aku sendiri juga ngerasain teman-teman. Nah untuk seorang ibu rumah tangga misalkan, enggak enak jadi ibu rumah tangga aja, full di rumah sama, apa iya, apa nggak pengen nih kalau yang setiap bulan punya penghasilan. Jadi kalau aku sendiri, menurut aku ya teman-teman, semuanya hebat. Itu tuh semua kayak udah takdir kita ya teman-teman, yang harus kita jalanin, karena pasti Allah tuh menaruh kita di tempat itu tuh pasti yang terbaik. Mau kita seorang ibu bekerja, mau kita seorang ibu rumah tangga yang full di rumah, itu sudah Allah tentukan pasti yang terbaik gitu teman-teman. Jangan lupa untuk selalu berdoa ya. Semoga kita bisa menjalani kegiatan dan rutinitas kita sebaik mungkin dimanapun kita berada dan bagaimanapun keadaan sosial kita. Dan semoga di sini aku doain kita semua murah rezeki ya teman-teman. Semoga bahagia. Kebahagiaan itu kan banyak macam ya. Terkadang arahnya, jenisnya. Yang penting kita selalu bersyukur. Oh iya, di sini aku juga sekalian mau sharing nih. Aku ketika habis resign itu kan full di rumah ya, untuk apa ya namanya juga, aku baru ngasuh Cipa sepenuhnya ya. Aku mulai pendekatan dengan Cipa, aku mulai ya pokoknya ya full di rumah gitu. Nah akhirnya karena aku ngerasa Cipa udah baikan, 2020 aku tuh mulai jualan teman-teman, karena aku ngerasa tuh kayak bosen ya. Oh iya, aku tuh mikirnya gini, aku emang di rumah, aku seorang ibu tangga di rumah, tapi aku kan bisa nih ngelakuin hal lainnya, karena kebetulan anak aku tuh baru 1.
Dan menurut aku juga dia udah lumayan bisa jalan bareng sama aku kan. Jadi di situ aku mulai jualan teman-teman. Dan bener aku tetap happy ya, meskipun ya pendapatan jualan nggak sebanyak waktu kita kerja di kantoran dulu. Tapi alhamdulillah disyukurin aja. Sampai akhirnya 2022 aku tuh mulai ngonten YouTube teman-teman. Dan alhamdulillah kan udah monet ya. Meskipun penghasilannya nggak seberapa ya teman-teman, tapi alhamdulillah aku syukurin. Aku senang di sini teman-teman tuh dukung aku, kayak komennya tuh positif gitu. Dan di sini tuh aku juga pengen selalu memberikan apa ya, hal baik, hal positif, meskipun mungkin dalam pengambilan video aku masih kurang ataupun ya masih B aja, tapi tujuan di dalam hatiku tuh pokoknya aku di sini mau sharing ke teman-teman semuanya. Semoga teman-teman bisa mengambil hal positifnya gitu. Oh ya, next lanjut ya, kita mau bahas-bahas lagi beberapa komen yang bikin aku tuh terharu banget, dan nanti mau aku jabarin di teman-teman semuanya. Nah, nggak kerasa teman-teman, udah selesai aja nih video kali ini. Makasih ya udah nonton video aku sampai selesai. Bye-bye. Assalamualaikum.